Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Mawarsari dengan nomor urut absen 24 dengan NIM 2201170. Dan teman-teman saya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ansori dengan NIM 2201172 dengan nomor urut 26. Perkenalkan, nama saya Nadi Farida Salma dengan NIM 2201173, absen 27. baiklah, di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya, saya izin untuk berterima kasih kepada Prof. Dr. Haijah Hasnah Faizah ARM Hum yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi yang telah diberikan. Kami dari kelompok 9, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang membangun teks proposal. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama akan menjelaskan tentang proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi, dengan proposal, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca, sehingga mereka mengerti maksud dari tujuan proposal tersebut. Dan selanjutnya, ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam membangun teks proposal. Yang pertama, merekonstruksi teks proposal. Yang kedua, membangun teks secara mandiri. Yang ketiga, menyusun teks proposal dalam genre makro. Yang keempat, rangkuman. Dalam keempat hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Irfan Ansori. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mega, yaitu tentang merekonstruksi teks proposal. Rekonstruksi teks laporan kegiatan ini dapat dilakukan secara bersama-sama berdasarkan teks laporan yang sudah ada, baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan. Menyusun teks laporan yang baru dapat berupa laporan yang ada di dalam teks yang baru dan tersusun dengan struktur teksnya. Yang selanjutnya ada cara membangun teks laporan secara mandiri. Yang pertama, membuat rangkuman di dalam rangkuman kegiatan dapat menguasai isi materi yang telah dijelaskan dengan bagian yang belum dapat dipahami. Yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks laporan secara mandiri. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dibawakan oleh Irfan. Materi selanjutnya yaitu menyusun teks laporan dalam genre makro. Genre mikro adalah genre yang tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks yang ada. Sedangkan genre makro adalah genre kompleks atau teks majemuk, yaitu teks yang berwujud dalam campuran dari berbagai jenis teks. Adapun contoh dari genre makro yaitu negosiasi, editorial, brosur, iklan, surat, proposal, pidato, dan artikel ilmiah. Di dalam genre makro terdapat ditemukan satu atau beberapa genre mikro sebagai subgenre. Adapun fungsinya yaitu untuk menemani sebuah jenis teks secara keseluruhan. Sedangkan genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil yang terdapat pada genre makro. Materi selanjutnya adalah rangkuman. Rangkuman ini merupakan suatu kegiatan merangkum. Rangkuman juga dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang akan dirangkum dengan rangkuman itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baiklah, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Adapun rangkuman dari materi merekonstruksi teks proposal, yang pertama, proposal adalah tujuan tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Yang kedua, merekonstruksi teks proposal adalah menyusun ulang teks
dengan cara yang berbeda dalam mengungkapkan hasil rekonstruksi. Anda boleh menggunakan bahasa Anda sendiri, tetapi harus tetap mempertahankan struktur teks isi dan genre mikro yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Irfan Ansari. Poin ketiga yaitu genre mikro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis teks di atas. Dan poin keempat, genre makro adalah genre kompleks atau teks majemuk, yaitu teks yang merujuk dalam campuran dari berbagai jenis teks. 5. Adapun contoh genre makro yaitu negosiasi, editorial, brosur, surat, iklan, proposal, pidato, dan artikel ilmiah. 6. Di dalam genre makro mungkin ditemukan satu atau beberapa subgenre, karena genre makro ini bersifat kompleks. Yang terakhir, adapun fungsi dari genre makro dan genre mikro adalah genre makro berfungsi untuk menemani sebuah jenis teks secara keseluruhan, sedangkan genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil yang terdapat pada genre makro. Baiklah, demikian materi tentang membangun teks proposal yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.